Martial Peak 3137. 2 hari kemudian, di paviliun, Liu Yan duduk di sana dengan tangan di pipi, bosan setengah mati. Li Jiao dan yang lainnya juga berada di paviliun. Pertempuran sebelumnya tidak ada artinya bagi orang-orang ini, mereka baru saja dengan santai membunuh beberapa kucing dan anjing liar. Di depan paviliun, sekelompok pembudidaya berjubah putih menatap mereka dengan kagum, ekspresi mereka agak tertahan. Meskipun orang-orang ini adalah dasar dari White Shirt Sect dan memiliki beberapa origin King Realm, mereka tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri dalam menghadapi Heaven Descending Divine Weapons ini. Perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar, sehingga mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbasa-basi. Dengan sekejap, seorang pria muda muncul di depan mereka. Ketika murid Sekte Baju Putih melihat ini, semua ekspresi mereka berubah dan pemimpin dengan cepat menangkupkan tinjunya. "Tuan, bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte?" Yang Kai tersenyum dan berkata, "Saudara Su saat ini sedang menyempurnakan sumber bintang dari bintang Bukit Hijau, jadi kamu tidak perlu khawatir." "Apa? Sempurnakan sumber bintang dari Green Hill Star?" Semua orang tidak bisa mempercayainya, tetapi kata-kata Yang Kai tegas, jadi mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Menyempurnakan sumber bintang dari Green Hill Star adalah peristiwa yang menghancurkan bumi. Bukannya tidak ada Star Master di Starfield, tetapi di masa lalu, sebagian besar Star Masters adalah urutan ketiga origin King Realm. Hanya dengan kultivasi seperti itu seseorang dapat dengan sukses memperbaiki sumber bintang, jika tidak, seseorang hanya akan menderita serangan balasan dari sumber bintang dan mati di tempat. Ini adalah kejadian umum sepanjang sejarah. Beberapa tahun yang lalu, Luo Hai telah menjadi Master Bintang dengan kultivasi origin King Realm urutan kedua, menyebabkan seluruh wilayah bintang bergetar dan merasa bahwa keberuntungan orang ini sangat baik, membuat semua orang iri. Jika bukan karena Yang Kai memecahkan rekor nanti, masalah ini akan menjadi yang abadi. Namun, Yang Kai hanyalah pengecualian, dan sekarang, Su Binbai sebenarnya mencoba memperbaiki sumber bintang dengan kultivasi origin King Realm urutan kedua. Reaksi pertama Sekte Kemeja Putih bukanlah kejutan, tetapi keterkejutan. Selama pertempuran kota Yang He, Sekte Dunia Bawah telah menderita kerugian besar di Green Hill Star dan membutuhkan Sekte Kemeja Putih untuk mengambil alih situasi. Pada saat kritis seperti itu, Su Binbai, Master Sekte, sebenarnya telah mengabaikan hidupnya sendiri untuk memperbaiki sumber bintang. Ini hanya omong kosong. Jika dia cukup beruntung untuk berhasil memperbaikinya, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia gagal dan mati, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Green Hill Star tidak hanya akan jatuh ke dalam kekacauan lagi, tetapi juga akan menyebabkan perselisihan internal di dalam White Shirt Sect. Yang Kai memperhatikan ekspresi semua orang dan tidak repot-repot menjelaskan apapun. Waktu akan memberitahu, jadi dia memanggil Li Jiao dan yang lainnya, "Ayo pergi." Dengan kilatan cahaya, sekelompok orang terbang ke kejauhan. Setengah hari kemudian, di depan penjara darah, penghalang berwarna darah menutupi seluruh area dan mengubahnya menjadi area terlarang, mencegah siapapun memata-matai. Hanya ketika batas waktu habis, penghalang berwarna darah ini akan terbuka dan memungkinkan para pembudidaya di bawah origin King Realm untuk masuk. Penghalang ini telah didirikan oleh Star Master sebelumnya di Green Hill Star, dan bahkan Luo Hai tidak dapat mengubahnya sesuka hati saat itu, hanya mampu mempertahankan kebiasaan pengadilan penjara darah. Meskipun para pembudidaya dari Sekte Dunia Bawah telah meracuni seluruh Green Hill Star, mereka tidak dapat berbuat apa-apa tentang segel penjara darah ini. Ketika Yang Kai tiba, tempat ini tidak berbeda dari sebelumnya. Menjangkau, Yang Kai meletakkan tangannya di penghalang berwarna darah, yang segera melepaskan cahaya berwarna darah yang tampaknya sangat korosif, menyebabkan suara mendesis terdengar dari telapak tangan Yang Kai. Yang Kai tidak mempermasalahkannya. Jika dia benar-benar hanya urutan ketiga origin King Realm, dia secara alami tidak akan berdaya melawan penghalang ini, tetapi kultivasinya yang sebenarnya telah mencapai Emperor Realm, dan tubuhnya adalah setengah naga. Apa yang bisa dilakukan oleh segel penjara darah belaka padanya? Setelah serangkaian getaran aneh, telapak tangan Yang Kai perlahan mencapai penghalang merah darah, diikuti oleh seluruh lengannya dan kemudian setengah dari tubuhnya. Melangkah maju, dia melangkah ke penjara darah. Dunia diwarnai merah berdarah, dan bahkan awan di langit tampak diwarnai merah darah. Orang biasa yang datang ke sini pasti akan ketakutan, tetapi Yang Kai merasakan keakraban. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dia telah berlatih dan tumbuh dewasa. Liu Yan juga masuk dan berdiri di sampingnya. Gaun ketatnya menonjolkan sosok kecilnya, rambut panjangnya mencapai pinggang, membuatnya terlihat semakin menggemaskan. Kali ini, dia tidak ingin memasuki dunia kecil misterius lagi, hanya tinggal di sisi Yang Kai. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa membiarkannya melakukan sesukanya, sementara Li Jiao dan yang lainnya dikirim ke manik batas misterius. "Tunggu aku," Yang Kai menggosok kepalanya. Liu Yan menjabat tangannya dengan kesal, tampaknya masih marah padanya karena tidak membiarkannya keluar begitu lama. Yang Kai tersenyum sedikit, membuka tangannya, menutup matanya, dan diam-diam mulai memahami.
Kesadaran ilahinya melonjak, tetapi dia tidak berani melepaskan terlalu banyak. Ini bukan Shadowed Star, jadi jika dia menunjukkan terlalu banyak kekuatan, dia masih akan ditolak oleh dunia. Kesadaran ilahinya seperti ikan berenang, dijiwai dengan kekuatan ruang saat menari melalui kehampaan. Adegan luar biasa segera ditransmisikan ke pikiran Yang Kai melalui kesadaran ilahinya, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan di dalam penjara darah dengan matanya sendiri. Kesadaran ilahinya terpancar ke segala arah, tampaknya tak berujung. 15 menit kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tertentu. Menemukannya. Di dalam penjara darah, ada jalan rahasia yang terhubung ke monster Emperor Star. Di masa lalu, Sun King Luo dan sekelompok murid monster Rache telah menggunakan jalan rahasia ini untuk langsung memasuki penjara darah untuk berpartisipasi dalam ujian. Karena terhubung kedua lorong rahasia bintang kultivasi, itu pastilah Void Tunnel, jadi fluktuasi Space Force pasti akan dipancarkan. Fluktuasi semacam ini mungkin sangat tidak jelas bagi orang lain, tetapi bagi Yang Kai, itu sama mempesonanya dengan mercusuar dalam kegelapan. Menjangkau untuk meraih tangan Liu Yan, mereka berdua berjalan ke depan berdampingan. Meskipun langkah mereka tidak cepat, pemandangan di sekitarnya dengan cepat mundur. Tidak lama kemudian, Yang Kai tiba di tempat yang sangat terpencil. Di dalam gunung ini, ada keberadaan seperti altar. Melihat berbagai pola di altar, Yang Kai berjalan bersama Liu Yan. Monster Emperor Star adalah satu-satunya bintang di Starfield yang diperintah oleh monster Rache. Bisa dikatakan sebagai surganya monster Rache, tempat di mana monster Rache menjadi terkenal. Di Monster Emperor Star, ruang hidup antara ras manusia dan ras lain sangat kecil, dan status mereka juga sangat rendah, terus-menerus ditindas oleh ras monster. Tidak ada master di antara ras manusia, dan ras manusia terkuat hanya ada di tahap Origin Returning, tetapi karena ada kemungkinan ras manusia menerobos ke alam Origin King, mereka telah dibunuh oleh ras monster terlebih dahulu. Di sini, tujuan keberadaan ras manusia hanyalah untuk menjadi penghalang bagi ras monster. Di Monster Emperor Star, ada 10 monster Rache Lord, yang masing-masing memiliki kultivasi Origin King Realm, dan semuanya adalah monster bis urutan ke-10. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat ketiga Origin King Realm, mereka dapat disebut Monster King. Monster King sangat langka, jarang muncul bahkan sekali dalam ratusan atau ribuan tahun. Beberapa lusin tahun yang lalu, Raja Monster muncul di Monster Emperor Star, dan itu adalah salah satu dari 10 Raja Besar, Raja Monster Bulan Merah. Namun, Raja Monster Bulan Merah segera meninggalkan bintang kaisar dan menyerahkan wilayahnya kepada putri angkatnya. Sejak saat itu, Monster King menjadi legenda. 10 tuan besar monster kaisar bintang memiliki temperamen yang berbeda, dan sikap mereka terhadap ras manusia juga berbeda. Di wilayah salah satu Raja Agung, tidak ada ruang bagi ras manusia untuk berdiri karena semua ras manusia telah dibunuh olehnya. Di antara 10 tuan besar, orang yang memiliki hubungan paling harmonis dengan ras manusia adalah wilayah Bulan Merah. Di wilayah Bulan Merah, ras manusia tidak akan menderita terlalu banyak penindasan dan bahkan bisa hidup bebas, bahkan melahirkan banyak sekte dan kekuatan manusia. Qi Yue memiliki pandangan jauh ke depan. Ras monster tidak mahir dalam pemurnian artefak atau alkimia, tetapi ras manusia bisa. Saat itu, dia telah menyediakan perlindungan bagi ras manusia yang tertindas dan melindungi keselamatan mereka, mengumpulkan sejumlah besar penyuling artefak dan alkemis untuk memperbaiki penyulingan artefak dan alkimia untuk dirinya sendiri, meningkatkan kekuatan Qi Yue. Setelah dia pergi, Sun King Luo mengambil alih wilayah Bulan Merah, dan tindakan ini dipertahankan. Dengan dukungan Shadowed Star High Heaven Sect di belakang Sun King Luo, pasukan Scarlet Moon Territory menjadi sekuat bola salju, melampaui 9 Lord lainnya hanya dalam belasan tahun dan menunjukkan tanda-tanda menyatukan seluruh monster Emperor Star. Jika bukan karena invasi musuh asing, dengan kultivasi Sun King Luo saat ini dan kekuatan di belakangnya, tidak akan sulit baginya untuk memerintah monster Emperor Star. Namun, invasi para pembudidaya Great Desolate Starfield telah mengganggu rencananya. Monster Emperor Star juga telah ditargetkan oleh orang-orang dari Great Desolate Starfield, dan sekte yang mengawasi Starfield ini juga merupakan eksistensi terbaik. Meskipun mereka tidak sekuat sekte dunia bawah, mereka masih cukup kuat. Villa Gunung Segudang Binatang. Sekte ini mengandalkan Bistaming sebagai fondasinya, dan semua muridnya mahir dalam Bistaming. Saat budidaya mereka meningkat, jumlah monster beast yang bisa mereka kendalikan juga akan meningkat. Ketika para murid dari Myriad Beast Mountain Villa bertarung dengan yang lain, mereka akan memiliki monster beast yang membantu mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki keuntungan. Setelah mendengar bahwa ada monster Rache Star di Hangluo Starfield dengan anggota monster Rache yang tak terhitung jumlahnya dan banyak garis keturunan dan binatang langka, bagaimana mungkin mereka bisa aman? Mereka segera memanggil seluruh sekte ke Monster Emperor Star dan membawa api perang ke sini.
Setelah lebih dari 1 dekade, hanya 3 dari 10 raja monster besar yang tersisa di Monster Emperor Star, sementara 7 lainnya menolak untuk dijinakkan dan menghancurkan inti dalam mereka sendiri, atau memilih untuk bergabung dengan Myriad Beast Mountain Villa dan menjadi antek miliknya. Gelar Tuan hanya ada dalam nama. Sekarang, hanya wilayah Bulan Merah yang tersisa. Wilayah Bulan Scarlet mampu bertahan dalam pertempuran dengan Villa Gunung Myriad Beast sampai sekarang karena Raja Bulan Merah saat ini, Sun King Luo. Sun King Luo sudah menjadi dunia Origin King urutan ketiga, dan dia juga memiliki energi asal laba-laba setan bulan surgawi Roh Kudus. Kemampuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan siapapun. Selain itu, wilayah Bulan Merah telah menerima dukungan dari Sekte Surga Tinggi beberapa tahun yang lalu dan berkembang dengan banyak master. Jika Myriad Beast Mountain Villa benar-benar bersikeras untuk bertarung, kedua belah pihak akan sangat menderita. Akibatnya, setelah Myriad Beast Mountain Villa menyerbu sebagian besar wilayah Monster Emperor Star dan menaklukkan 90% monster Rache, mereka benar-benar mencapai periode perdamaian yang aneh dengan wilayah Bulan Merah. Di bawah kedamaian ini, arus bawah sedang terjadi dan badai sedang terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Myriad Beast Mountain Villa mengumpulkan kekuatan, jadi perlu waktu bagi para murid untuk menaklukkan hewan peliharaan binatang baru mereka. Setelah Myriad Beast Mountain Villa siap, wilayah Bulan Merah pasti akan mengalami badai hebat. Pada saat itu, wilayah Bulan Merah pasti tidak akan bisa bertahan. Di Gunung Half Moon, di kamar tidurnya, Sun King Luo sedang duduk di dekat jendela, menatap pemandangan gunung. Gaun merahnya seperti matahari yang terik, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, rambutnya yang indah menutupi bahunya, dan wajahnya yang mempesona.